وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وله أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas." Ramai orang yang berpuasa dan tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa ini terjadi? Kenapa perkara ini berlaku? Ialah karena puasa itu ialah meninggalkan makan minum walaupun halal. Di siang hari kita tinggalkan makanan dan minuman walaupun halal. Kemudian orang yang mengumpat itu dihukumkan sebagai makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Orang yang mengumpat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah seolah-olah makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Jadi sungguh rugi apabila makanan yang halal ditinggalkan, justru makan makanan yang haram. Itulah orang yang berpuasa dan mengumpat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Aisyah pernah didatangi seorang perempuan yang kurus tapi tinggi, tak seimbang. Dia punya tinggi badan dan besarnya itu tak seimbang, kurus dan tinggi. Bila mana perempuan itu balik, Aisyah berkata, "Hiya tawilatun." Dia itu panjang. Maka Rasulullah bersabda, "Ilfazi," keluarkan isi mulut kamu. Bila dikeluarkan rupanya muntah itu daging campur darah. Setelah itu Aisyah berasa bersalah karena mengumpat. Jadi Aisyah berkata, "Wahai Rasul, saya tidak mengumpat, saya cakap apa adanya." Maka Rasulullah bersabda, cakap apa adanya itu namanya mengumpat. Kalau cakap yang tidak apa adanya itu namanya menfitnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, zaman Rasulullah SAW ada tiba-tiba bau busuk. Rasulullah bertanya, "Tahukah kamu bau busuk ini bau apa?" Maka para sahabat menjawab, "Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah menjelaskan bau busuk ini sebenarnya bau mulut orang yang mengumpat pada orang lain. Orang mengumpat orang lain zaman Rasulullah mulutnya bau busuk sebab makan bangkai, mulutnya bau busuk. Sekarang masalahnya pada hari ini kenapa tidak bau busuk? Zaman Rasulullah mengumpat jarak jauh boleh dihidu dan bau busuknya itu. Sekarang tidak. Sekarang tak ada bau busuk kan? Kalau ada lori sampah baru ada bau busuk. Kalau tidak tak ada. Kenapa begitu? Sebab sekarang hari-hari dunia kita ini dicemarkan dengan bau busuk orang yang mengumpat. Sekarang mengumpat lagi canggih daripada zaman Rasulullah SAW. Sekarang mengumpat duduk di bilik seorang pun boleh mengumpat. Kita duduk elok tengok TV, tengok radio, kadang-kadang menyebutkan keaiban orang pun mengumpat juga. Jadi hari-hari dunia kita dicemarkan bau busuk orang yang mengumpat. Kalau orang itu dah hari-hari bau busuk, sebagaimana orang yang kerja kutip sampah itu, dia berdiri di atas lori yang bawa sampah, baunya busuk tak ada. Tapi oleh karena mereka dah hari-hari bau busuk, hidungnya dah tebal, maka tak ada rasa bau busuk. Begitulah keadaan kita pada hari ini. Dah tak rasa lagi bau busuk karena dunia kita penuh dengan pencemaran bau busuk. Biasanya tonton umpat itu adalah kepada kawan karibnya. Kadang-kadang adik-beradik mengumpat pada abang beradik, mengumpat pada kakak ipar. Kalau di masjid itu mengumpat kepada kawan-kawan dan sebagainya. Dan sungguh malang bila kita mengumpat pada ustadznya. Ustadznya kalau ceramah best lah.
Tapi kalau Ustaz ini kalau ceramah nampak totoknya, nampak Jawanya dan sebagainya lah. Ini sudah jatuh mengumpat, teman-teman. Tak rasa kan? Tak rasa. Elok kita memuji satu ustaz lain sudah di umpat. Ini berlaku. Tak perasan, tak rasa. Jadi sekarang ini teman-teman, pendek kata, susah kita nak elakkan diri daripada mengumpat. Untuk itu di sini saya berikan tip yang telah diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Macam mana cara kita mengelak daripada mengumpat? Caranya menurut Abu Bakar As-Siddiq yaitu mencari batu kasiran, batu 3 suku yang besarnya sebesar ibu jari lebih kurang, dibasuh bersih-bersih dengan air wudhu. Itu batu. Dari basuh bersih-bersih, kemudian dibacakan bismillah, bacakan sholawat, dan dimasukkan dalam poket. Khusus bagi orang perempuan dimasukkan dalam handbag, karena orang perempuan mana-mana bawa bag tangan, masukkan dalam handbag. Kalau mulutnya ada rasa gatal nak mengumpat, batu itu cepat-cepat diambil, dimasukkan dalam mulut. Nah, kalau mulutnya ada batu, tak jadi mengumpat. Ini tip atau pesanan ringkas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Selamat mencoba. Nah, insyaallah ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, seterusnya sekarang ini kita bicara dalam soal macam mana cara mengatasi. Yang pertama tadi tip dari Abu Bakar, yang kedua teman-teman, ini berita baik khas untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umat Nabi Muhammad ini dia punya amal diganda-gandakan, diganda-gandakan 10 hingga 700 kali ganda, sampai 1000, sampai tak dikira berapa kali ganda. Ini khas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini berlaku? Disebabkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah anda siapa orang yang muflis? Para sahabat menjawab, orang muflis orang yang tidak ada duit baginya. Maka Rasulullah bersabda, orang muflis itu ialah orang yang mati bawa amal ibadah, sholat kah, puasa kah, amal-amal yang lain dibawa, tapi mengumpat sana, mengumpat sini, menfitnah sana, memfitnah sini, memukul sana, memukul sini. Akhirnya amal baik orang itu diberikan kepada yang diumpat. Kalau amal baik sudah habis, maka amal buruk orang yang diumpat diberikan kepadanya. Sesudah amal baik tak ada, yang ada hanya amal buruk ditimbang. Sesudah ditimbang tentulah menang amal buruk dan kalah amal baik dan dicampak dalam neraka. Itulah sebenarnya orang yang muflis. Jadi berita baik khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amal kita digandakan. Kenapa? Sebab inilah masalahnya. Amal kita digandakan. Sholat 1 kali dibalas 27. Itu artinya 27 itu artinya 1 tambah 26. 1 itu ialah amal, 26 itu gandaan. Jadi kalau besok di akhirat orang akan menuntut kepada kita, dituntut amal kita yang 1. Yang 1 itu dibagi. Yang 26 nah dibagi, tak boleh. Jadi yang 26 tetap dalam simpanan. Seterusnya kalau sedekah 1 dibalas dengan 700. 700 berarti 1 tambah 699. 1 itu sedekah, yang 699 itu kurnia atau gandaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berita baik. Jadi besok kalau orang menuntut dibagi amal kita, yang 1 itu dibagi. Bagi habis amal kita. Tonton puasa, zakat, semua dituntut orang, habis. Sudah habis, amal buruk orang itu pula dibagi pada kita. Lepas itu ditimbang. Amal baik dah habis, amal buruk yang ada, tapi kita ada simpanan yang dinamakan kurnia Allah. Yaitu kalau sholat jamaah ada lagi 26 yang disimpan, yang tak akan diusik untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sedekah sedikit dah habis dituntut, tinggal berapa? 699. Letak dalam timbangan amal kita dan ditimbang dengan amal buruk tadi, akhirnya insya Allah umat Muhammad tetap selamat. Untuk itu kita jangan lepaskan peluang-peluang sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
termasuklah pada malam hari ini dan sehingga malam terakhir ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ternyata teman-teman adalah kerajaan Nabi Sulaiman 500 bulan dan kerajaan Iskandar Zulkarnain yang juga 500 bulan. 500 tambah 500 1000 bulan. Kalau teman-teman dapat malam Lailatul Qadar, teman-teman akan lebih baik, lebih hebat daripada dua raja Islam yang pernah mentadbir seluruh dunia, yaitu Raja Nabi Sulaiman dan Raja Iskandar Zulkarnain. Padahal sholatnya sholat taraweh, sholat biasa nih, tepat pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Satu sholat kita ini amal kita. Bila ada orang menuntut, sholat kita dibagi padanya. Ada lagi berapa? Ada lagi 83 tahun lebih 4 bulan. Berapa banyak? Dan rasanya teman-teman sudah menemui Ramadan lebih 10 kali. Bagi yang mereka umur 50, dah 10 kali lebih dah. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah itu malam Lailatul Qadar sehingga kita dapat menampung ya hak-hak adami. Kita mengumpat tadi, kalau ada orang menuntut, kita boleh kawal balik dengan amal-amal yang kita lakukan yang diganda-gandakan khusus bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini berita baik sehingga ramai nabi-nabi terdahulu ingin jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak semua nabi diperkenankan jadi umat Nabi. Yang diperkenankan ialah Nabi Isa dan juga Nabi Khidir. Nabi Khidir pernah berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin. Jadikanlah aku umat Muhammad. Jadikanlah aku umat Muhammad. Sayyidina Ali heran, wahai Rasulullah, ini ada orang doa macam ini kok lain. Ini siapa? Rasulullah menjawab, hadza akhuna Khidir. Itu adalah saudaraku Nabi Khidir. Dinamakan Nabi Khidir, namanya Balya bin Malkan. Dinamakan Khidir karena bila duduk di satu tempat yang diduduki menjadi hijau, maka tonton punya karpet berwarna lebih kurang begitulah. Diharap mendapat barokah daripada kehebatan Nabi Khidir tadi. Walau bagaimanapun tonton, berita baik, kita lebih hebat dari Nabi Khidir, lebih hebat dari Nabi Sulaiman sekiranya kita dapat Lailatul Qadar. Jadi untuk mendapatkan itu tonton, kita perlu taraweh istiqomah dari awal sampai akhir, bukan awal akhir ya, dari awal sampai akhir. Saya harap mudah-mudahan taraweh kita diberi kurnia oleh Allah SWT, diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala, kita dapat melakukan sholat taraweh dengan istiqomah dan jangan sampai mendapatkan kemajuan dalam baris sholat taraweh. Kadang-kadang kita dapat kemajuan, semakin hari semakin maju, semakin maju, semakin maju. Lama-lama softnya sangat berkurangan. Ini adalah sangat bertentangan dengan konsep Lailatul Qadar. Jadi sekian apa yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.